Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya, pertolongan-Nya, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu di saat saudara-saudara kita sedang terkena dampak bencana alam. Maka kita alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bisa dalam kondisi normal dan senantiasa untuk bisa memperbaiki diri kita dengan menuntut ilmu. Maka seorang mukmin dituntut untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena kata syukur itu sendiri diambil dari kata syakara, berterima kasih. Bagaimana kita bisa berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kita yang kita dapatkan. Nikmat menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting, karena di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah menjalankan perintah-perintahnya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya adalah menuntut ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap mukmin, bagi setiap yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah barang tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat membuat kemanfaatan atau bermanfaat bukan hanya di dunia saja. Ilmu yang bisa memudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu syariat. Dan tidak bisa kita memahami ilmu tersebut kecuali dengan mempelajari bahasa dari ilmu tersebut. Ketika kita belajar berkaitan dengan sejarah di Indonesia, maka tidak akan lepas dari bahasa daerah yang harus kita pelajari juga. Bagaimana peninggalan-peninggalan ya yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, maka kita juga harus belajar dari bahasa Jawa itu sendiri ataupun bahasa yang budayanya berkaitan dengan hal tersebut. Termasuk di dalamnya Al-Quran dan hadis.
di mana Allah turunkan kitab suci terakhir bukan berbahasa Ibrani, yang selama ini sebelum-sebelumnya kitab suci semua berbahasa Ibrani, baik itu dari Taurat, baik itu Zabur, baik itu Injil. Tapi Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Dari sinilah melatar belakangi Al-Quran dan hadis, ilmu agama berbahasa Arab, kita belajar bahasa Arab untuk bisa memahami hal tersebut. Ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, pada kesempatan sore hari ini, kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ketiga, melanjutkan pembahasan kita di halaman 14, maka kita nanti akan masuk ke halaman 15. Akan tetapi, tentu semua bahasa akan memiliki yang disebut dengan rumus ataupun susunan. Qawaidul lughawiyah, kaidah bahasa Arab. Ada kaidah bahasa Indonesia, ada kaidah membuat susunan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua bahasa pun memiliki kaidah. Nah, kebetulan bahasa Arab ini memiliki kaidah yang harus diketahui setiap penuntut ilmu. Ya, kaidah itu menjadi dasar pondasi dan akan terus ada ya di setiap pembahasan. Mau Mahat nanti masuk ke jilid 2 buku Durusul Lughah, mau sudah jilid 3, mau sudah pembahasannya Al-Qur'an, ya sudah bahasanya tinggi, tetap akan ada rumus ini. Ya. Secara berkala rumus ini akan semakin rumit. Maka pondasi yang harus dipahami dari susunan yang pertama adalah susunan mubtadaun wa khabarun. Atau kita menyebut ya di kelas pemula kalimat pemberitahuan. Memberikan suatu keterangan dan memberikan suatu keterangan dan yang diterangkan. Kalimat ini adalah kalimat dasar. Sebagaimana di pelajaran pertama, Ummahat belajar tentang hadza kitabun. Nah, ini contoh dasar. Contoh konkret yang kita sudah pelajari. Ya, dengan 2 kosakata. Ya, kalimat adalah kumpulan kosakata. Ya. Nah, kosakata ini terdiri dari banyak hal, jenis-jenis kosakata. Di antaranya adalah hadza. Hadza adalah jenis kosakata berkaitan dengan isim isyarah. Kemarin kita sudah bahas juga ya, namanya ismun isyarah. Diambil dari bahasa Arab, kata isyarat ya. Diisyaratkan. Ya. Disebut dengan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Dengan susunan mubtada khobar, contohnya adalah hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku, memberikan informasi, menerangkan bahwa ini buku. Ya. Menerangkan bahwa ini buku, memberitahukan bahwa ini adalah sebuah buku. Ya. Namun seiring berjalannya waktu di pelajaran ketiga, kita akan mendapati susunan yang sama tapi jenis kosakatanya berbeda. Jenis kosakatanya dengan penambahan alif dan lam pada awal kalimat. Tidak dijumpai lagi kata tunjuk. Kalau tadi kata tunjuknya ini buku, ini pena, ini mobil, ini rumah. Ya tentu menginformasikan tidak hanya kata ini ya. Ini Budi. Budi pergi ke masjid. Nah, itu sebuah kalimat juga pemberitahuan. Ada kata kerjanya pergi. Ya. Ini buku. Buku ini baru. Buku ini baru juga sama. Bagian dari kalimat pemberitahuan. Apa bahasa Arabnya buku ini baru atau buku itu baru? Maka bahasa Arabnya menggunakan kata alif lam pada kata buku, yaitu al-kitabu
jadidun. Nah, inilah yang menjadi rumus dasar. Di mana mubtada'nya bagi kata benda, susunan kalimat pemberitahuan apabila bentuknya adalah ya kata benda di depannya, misalkan buku, pena, mobil, rumah, nggak ada kata ininya di belakang misalkan. Maka menggunakan alif lam saja sudah mencukupi. Al-kitabu jadidun. Artinya buku ini baru. Ya. Dengan kaidah depannya mubtadanya menggunakan alif lam. Dan khobarnya tidak menggunakan alif lam. Itu ciri-ciri dasar memahami kalimat pemberitahuan. Atau istilah bahasa Arabnya mubtada dan khobar. Fahim tunna ummahat ada bisa dipahami? Ada Ibu Ana, Ibu Fahimna Fitriani. insyaallah Ustaz. Masya Allah. Fahimna insya Allah. Nah, ketika kita sudah tahu terkait dengan susunan kalimat, barulah kita fokus kepada bentuk-bentuk kosakata. Ada banyak hal dan ada banyak kosakata yang ada di halaman 15. Ummahat bisa buka di halaman 15. Tamarin, latihan-latihan. Ya, latihan-latihan. Tamarin itu latihan-latihan. Artinya, pada latihan yang pertama, Iqra waktub ma'adabti awahiril kalimati. Artinya, bacalah dan tulislah. Ya, bacalah dan tulislah. Bersama atau dengan mengharokati harokat akhir pada sebuah kata. Nah, kita dituntut untuk mengharokati ummahat. Ini sudah mulai gundul semuanya. Perkosakata. Perkosakata sudah gundul di sini. Ya. Pilihannya hanya dhamma, ya, dhamma atau dhammatain. Kita belum belajar kasroh, kasrotain. Kita belum belajar fathah, fathatain. Belum. Kita belum belajar. Yang kita pelajari cuma 2 harokat. Yang pertama dhammah, yang kedua dhammatain. Kapan dia menggunakan dhammah? Ketika bertemu dengan alif lam. Contohnya al-kitabu. Ya. Kapan harokat akhir menjadi dhammatain? Ketika tidak menggunakan alif lam. Kata benda ataupun makhluk hidup lainnya tidak menggunakan alif lam. Contohnya kitabun. Nah, inilah yang kita pelajari saat ini. Namanya kelas pemula. Yang baru kita pelajari harokat dhammah atau dhammatain. Nah, ummahat tinggal baca nih. Satu-satu. Ya. Untuk ummahat boleh membacanya bersama-sama. Karena waktunya yang terbatas, kita baca bersama-sama. Pada kata yang pertama. Di sini kata yang pertama dibacanya apa, ummahat? Masjidun. Masjidun. Sahih. Lalu berikutnya. Al-masjidun. Al-masjidu. 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 Jangan sampai terpleset ya. Memang lagi musim hujan ini. Hati-hati. Ya, berikutnya. Al-ma'u. Al-ma'u. Apa artinya al-ma'u? Kita sudah belajar juga ya. Air. Air. Mumtaz. Berikutnya. Ma'un.
Ma'un. Kalau dia tidak menggunakan alif lam jadinya ma'un. Sampingnya Al-baitu. Itu. al-baitu, rumah ya. Sampingnya Babun. Pun. babun. Pintu. Pintu. Berikutnya Kolamun. qalamun. Artinya Pena. Pena. berikutnya Al-qolamu. al-qalamu. Sama ya. Berikutnya Al-Qal. Al-kalbu. al-kalbu. Berikutnya Kalbun. kalbun. Apa kalbun artinya? Anjing. Anjing. Sahih. Berikutnya Komisun. Misun. komisun. Artinya Gamis. Baju panjang. keme Meja. kemeja. Ya, diartikan kemeja. Gamis, baju panjang. Tidak salah, memang di Arab gamis itu baju panjang. Tapi kalau di Indonesia, boleh nggak menggunakan kemeja lengan pendek disebut komis? Iya, karena berkaitan dengan al-adah, kebiasaan. Jadi nggak bisa dibilang baju panjang juga gitu ya. Bisa juga baju lengan pendek gitu ya. Yang kemeja yang biasa digunakan di kantor disebut dengan komis juga. Ya. Berikutnya, Waladun. waladun. Artinya Anak kecil. anak kecil, laki-laki ya. Berikutnya, Al-hajaru. al-hajaru. Artinya Batu. batu. Sahih. Berikutnya, Al-waladu. al-waladu. Berikutnya, Himarun. himarun. Artinya Keledai. keledai. Berikutnya, Al-himaru. al-himaru. Berikutnya, Al-hisanu. al-hisanu. Terakhir, Hisonun. hisonun mumtaz. Masya Allah. Artinya, Kuda. kuda. Ahsantunna. Masya Allah. Artinya kuda. Nah, ini adalah cara membedakan antara dhammah dan dhammatain pada akhir kata. Ya, bentuknya adalah dhammah dan dhammatain. Belum belajar tentang fathah atau fathatain. Kapan dia menjadi fathah, masjidan, kapan dia menjadi masjidin, itu belum kita bahas. Karena kosakatanya sama, harokatnya bisa berbeda, itu bisa berubah maknanya, bisa berubah susunannya. Nah, sekarang kita latihan yang kedua nih, Ummahat. Kalau tadi per kata, per kosakata, per isim. Sekarang per kalimat. Ya. Pada bagian yang kedua, Iqra waktub, Ummahat harokati. Dan dibaca bersama-sama. Bagi Ummahat yang aktif boleh dinyalakan mic-nya. Ya. Kami sangat senang kalau ada yang aktif ya. Sama-sama kita berjuang ya untuk membaca. Ya, Iqra waktub. Rakam wahid. Silakan dibaca nomor 1. Wahid isnan salasa. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Mumtaz. Artinya, Meja itu rusak. meja itu rusak atau patah. Sahih. Ya, sahihun. Ya. Meja itu atau meja ini patah atau rusak. Karena tidak ada kata tunjuk, maka dengan adanya alif lam itu sudah mencukupi. Kata tunjuk akan masuk ke dalam terjemahan ya, meja ini atau meja itu masih umum. Ya, rusak atau patah. Rakam isnan nomor 2. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Masya Allah. Artinya, Guru Itu baru. guru itu baru. Sahih. Rakam salasa nomor 3. Wahid isnan salasa. Al-qamisu wasihun. Wasihun. Pendek ya. Wasihun. Apa artinya al-qamisu wasihun?
Kemeja Ya, itu kemeja itu kotor. Sahih. Kemeja itu kotor. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar. Al-qamis adalah mubtada. Ya, wasihun adalah khobar. Kalimat pemberitahuan. Rakam arba'ah. Wahid, ithnan, salasa. al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Iya, sahih. Artinya apa, Umar? Susu itu dingin. Dingin. Susu itu dingin. Sahih. Masya Allah. Rakam hamsah. Wahid, ithnan, salasa. Al-masjidu maftuhun. Maftuhun. Artinya al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Maftuh. Terbuka. Sahih. Ya, maftuh. Di sini belum ditulis tutup tertutup ya. Apa bahasa Arabnya tertutup ya kita tambahkan ya Ummahat. Pengayaan materi ya bahasa Arabnya tutup adalah muglakun ya. Muglak. Lawannya terbuka. Maftuhun terbuka, muglak artinya tutup ya. Kalau Ummahat punya toko gitu ya. Ada Ummahat yang lain punya toko itu ditulis Ummahat. Maftuh artinya buka. Maftuh garis miring open ya. Terus close garis miring muglak. Nah, jadi boleh kita memberikan syiar ya kepada orang masyarakat ya untuk bisa menggunakan bahasa Arab ya. Baik, berikutnya rakam sittah nomor 6. Wahid, itsnan, salasa. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Masya Allah. Artinya, Batu itu besar. batu itu besar. Sahih. Rakam sab'ah. Wahid, itsnan, salasa. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Wal ma'u Harun. harun. Masya Allah. Artinya apa, Mahat? Susu itu dingin dan air itu panas. Air panas. Alma ya, alma itu air ya. Tadi sempat dibahas ya. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya, rakam samaniyah. Wahid, itsnan, salasa. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu wakifun. Al-muhandisu jalisun. Wal mudarrisu Wakifun. waqifun. Masya Allah. Artinya apa ini, Umar? Al-muhandis. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Masya Allah. Mungkin ini kosakata baru ya. Di sebelumnya belum ada kata muhandis ya. Ya, al-muhandis itu artinya adalah insinyur atau arsitek atau yang semisalnya. Ya. Jalisun duduk ada ya di kalimat ataupun latihan sebelumnya. Ya, wal mudarrisu guru waqifun berdiri. Sahih. Rakam tis'ah nomor 9. Silakan dibaca. Al-qamaru ba'idun. Masya Allah. Artinya? Bulan itu jauh. Bulan itu jauh. Al-qamaru ba'idun. Ya, al-qamar artinya bulan. Masih ingat kalau bulan kalender? Apa bulan kalender? Kemarin Syahrul. kita. Syahrun. Dikit lagi nih. Ya. Nanti kita akan mendengarkan kata syahrun ini banyak sekali di bulan Ramadan ya. Syahrul siyam, syahrul lailatul qadar, syahrul Quran, syahrul Ramadan ya. Jadi kata syahrun ini adalah bulan kalender ya. Kalau qamar adalah bulan secara fisik dilihat di langit ya. Naam, ba'idun. Rakam akhir, wahid, itsnan, salasa. Al-mindilu najifun.
Masya Allah, al-mindilu nadhifun. Nadhifun. Artinya, Sapu tangan itu bersih. sapu tangan itu bersih. Masya Allah, sahih. Nadhifun. Alhamdulillah. Ya, latihan kita bisa berjalan dengan baik ya. Bagi umat yang baru hadir, kita belajar di halaman 15 pada bagian 2 ya tadi. Ya, melatih diri untuk bisa membaca Arab gundul. Ya. Kebetulan Arab gundul yang kita bahas ini berharokat akhir dhammah atau dhammatain. Hanya itu yang baru kita pelajari. Dan masih luas pembahasan terkait dengan harokat. Ya. Karena harokat ini menjadi penentu arti, makna, dan susunan. Kalau ummahat baca Quran, harokatnya salah, waduh, berbahaya. Ya, berbahaya, bukan cuma salah harokat, tapi bisa salah apa ummahat? Salah arti. Salah arti. Ya, makanya Al-Quran itu memiliki harokat. Ya, lalu ada yang bertanya, bukankah dahulu Al-Quran tidak memiliki harokat? Ya, ya. Al-Quran itu dulu tidak menggunakan harokat ummahat gundul. Makanya ini kita harus tahu juga ya, berkaitan dengan al-harakah, ya, harokat itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada bagian yang kedua, bagian yang ketiga, ya. Sejarah dari harokat memang sudah ada dari zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi penggunaan harokat di dalam Al-Quran itu terjadi ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, berarti masih dalam proses pembukuan. Setelah Nabi wafat, ya, lalu dikumpulkan para sahabat yang senior, lalu dilantiklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin, ya, dan merancang ya secara terukur dan terarah untuk membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, karena melihat banyak para penghafal Al-Quran yang syahid di jalan Allah. Dikumpulkan tuh dari zaman Abu Bakar, lanjut ke Umar, setelah sempurnanya di zaman Utsman bin Affan. Akan tetapi zaman Khalifah Umar ibn Khattab, ya, terjadilah hikmah yang dapat dipetik dan dapat diambil. Kisah ini dijelaskan di dalam banyak sekali ya penjelasan dari para ahli sejarawan dan di dalam tafsir Ibnu Katsir tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat yang ketiga. Ya, jadi tatkala itu ada salah satu sahabat yang ada sedang mengumpulkan bacaan Al-Qur'an. Lalu sahabat tersebut memurajaah di bawah pohon ya, kurma di tengah terik matahari di padang pasir. Ya, maka Umar mendengarkan setiap bacaan. Lalu ada salah satu sahabat yang tatkala itu sedang membaca surah At-Taubah ayat yang ketiga. Salah baca. Bukan salah baca sih, mungkin harokatnya aja yang salah. Tulisannya udah betul, cuma harokatnya yang salah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, ya, yang berbunyi Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Aslinya wa rasuluhu. Tapi ketika itu sahabat tersebut lupa. Dia bacanya Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ya. Aslinya adalah wa rasuluhu. Tapi yang dibaca sahabat tersebut wa rasulihi. Karena kesalahan itu kesalahan yang paling banyak terjadi itu di akhir harokat. Kalau di awal kata, ya di awal kata itu semua sama. Wa rasu. Bisa luhu, wa rasulihi, wa rasulahu. Nah, ini sahabat ini bacanya salah, wa rasulihi. Artinya berubah.
Aslinya artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Aslinya seperti itu. Wa rasuluhu. Tapi ketika dibacanya wa rasulihi, terjemahannya berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya. Wah, ini kalimat kufur ini. Ya. Tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Allah berlepas diri dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka saat itu Umar bin Khattab membenarkan, membetulkan ya bacaan sahabat tersebut dan mengutus salah satu sahabat Abu Aswad Ad-Duaidi ya untuk membukukan Al-Qur'an menggunakan harokat. Disitulah saat ini kita menggunakan mushaf yang ada apa? Harokatnya. Dulu nggak ada harokatnya. Ya karena ada kasus ya salah baca jadinya diharokati semuanya. Fahimtun naumahat? Insya Allah. Ya, fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Selanjutnya ya, kita masuk ke dalam bagian yang ketiga latihan. Imla'il faragha fima yali biwad'in al-kalimati munasibati biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Imla isilah al-faragh di tempat yang kosong fima yali berikut ini. Biwad'il kalimah dengan meletakkan kata munasibah yang cocok minal kalimat dari kata-kata at-taliyah berikut. Jadi kalau ada anaknya namanya siapa? Namanya Talia. Talia itu artinya berikutnya. Mungkin orang tuanya berdoa gitu ya dalam nama tersebut ya, biar punya anak lagi. Ya. Kalau ada nama anak namanya Talia. Dalam bahasa Arab Talia itu artinya berikutnya. Ya. Nah, di sini sudah ada nih kosakata-kosakatanya. Khobarnya sudah ada. Khobarnya itu di kata kedua ya. Dalam sebuah kalimat ada kata pertama, ada kata kedua. Nah, kata keduanya ini sudah ada nih di sini ada kata jamilun, wasihun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Tinggal Ummahat tempel nih dari nomor 1 sampai nomor 6. Langsung saja ya. Ummahat bacakan jawabannya. Pada nomor yang pertama, al-hajaru titik-titik. Silakan dijawab. Wahid, isnan, salasa. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Batu thaqil. Batu ini atau batu itu mana? Berat. Sahih. Ini kalimat yang tepat ya. Ini yang cocok. Ada yang kurang cocok, ada yang tidak cocok. Ini paling cocok thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Rakam isnan al-babu titik-titik. Wahid isnan salasa. Maftuhun. Al-babu Maftuhun. maftuhun. Masya Allah. Pintu terbuka. Sahih. Rakam salasa. Al-qamaru titik-titik. Wahid isnan salasa. Jamilun. Jawab semua ya. Al-qamaru Jamil. jamilun. Mana jamil? Bagus. Bagus, indah. Masya Allah. Cakep ya. Dan lain sebagainya. Rakam arba'ah. Al-waraku titik-titik. Wahid isnan salasa. Al-waraku khafifun. Al-waraku hafifun. Sahih. Al-warak. Apa arti al-warak? Kertas. Kertas atau daun. Daun. Ya. Kertas dalam bahasa Arab ya ada dua, al-warak atau
qirtasun. Ya, qirtasun. Oh, berarti kertas itu dari bahasa Arab. Iya, sahih Ummahat. Kertas itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Kertas, kirtos. Ya. Nggak mungkin kebalik dari bahasa Arab, apa namanya, kertas itu asli Indonesia. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tuaan mana Ummahat? Arab. Bahasa Arab, ya. Dan yang lebih dominan adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa, ya, yang digunakan oleh 30 lebih negara ya di dunia. Dari Irak sampai, kalau lihat di peta itu sampai ke arah barat ya, Afrika. Ya, mentok Afrika, yaitu Maroko, Maghrib. Ya, itu semuanya pakainya bahasa Arab, sampai ke Sudan dan sebagian besar Afrika itu ada yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, berikutnya rakam khamsah al-mindilu titik-titik wahid isnan salasa. Wasihun. Ya, al-mindilu Wasihun. wasihun, sahih. Rakam akhir al-labanu titik-titik. Apa jawabannya? Harun. Al-labanu harun. Karena di sini jawabannya pilihannya cuma itu ya, Harun terakhir ya. Ya. Baridun juga bisa. Ya. Nah, alhamdulillah. Berikutnya, Ummahat, ya, pada latihan 4. Kalau tadi depannya ada, mubtadanya ada, khobarnya, Ummahat pilih. Kalau sekarang belakangnya nggak ada. Depannya nggak ada, belakangnya ada. Titik-titik-titik nadhifun misalkan gitu ya. Maka Ummahat cari mubtadanya yang cocok, tapi tidak ada pilihan. Ummahat cari sendiri. Imla'il faragha fi mayali biwada'in kalimatin munasibatin. Isilah di tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok. Mubtada'nya ini yang cocok yang mana? Ya. Lanjut, kita mulai dari rakam wahid titik-titik nadhifun. Kira-kira apa ya jawabannya? Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu. Qamisu. Ya. Nadhifun. Ya. Sahih. Ya. Jadi kita sudah tahu ya penggunaan alif lam ketika ada di awal kata, awal kalimat. Ya. Al-qamisu nadhifun. Sahih. Rakam isnan. Titik-titik maksurun. Apa jawaban yang tepat, Umar? Al-qalamu maksurun. Masya Allah. Al-qalamu maksurun. Boleh gak yang lain? Al-kursiyu maksurun? Boleh. Boleh. Yang penting nyambung. Nah, maknanya. Ya. Sahih ya. Nah. Rakam salasa. Titik-titik baridun. Apa kira-kira Umar? Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Ada yang lain? Al-ma'u Masya baridun. Allah. Al-ma'u baridun. Air, susu, ya. Nanti umat belajar juga jus, ada jus. Ya. Jus bahasa Arabnya al-asiru. Nah, ini tambahan ya. Ya. Apa artinya al-asiru? Jus. 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 Al-asir. Artinya jus. Nah, berikutnya. Rakam arba'ah. Titik-titik qaribun. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Rumah dekat. Boleh. Ada lagi selain itu. Ibu Ana. Ya. Ummu Ihsan. Ada lagi gak?
Al-masjidu. Al-masjidu qaribun. Masya Allah. Sahih. Ya. Rakam khamsah. Titik-titik ba'idun. Apa kira-kira nih? Al-masjidu. Al-masjidu. Ya. Karena nama tempat itu baru dua ya kita ya. Iya. Al-baitu, al-masjidu. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya, masih banyak. Al-musollah juga kan dari bahasa Arab, Ummahat. Musola yang kita tahu ya, namanya al-musolla. Apa artinya al-musolla? Al-musolla. Ya, musola. Tahu musola nggak, Ummahat? Apa itu musola? Apa musola, Ibu Fitriani? Tempat sholat, Ustaz. Iya, tempat sholat, tempat ibadah, sholat. Ya, musola. Banyak ya tempat-tempat, nanti akan ada pembahasannya lebih lanjut. Selanjutnya, rakam sita, titik-titik wakifun. Apa kira-kira? Al-waladu wakifun. Al-waladu wakifun. Ya, sahih. Ada lagi selain itu? Banyak nih jawabannya. At-tolibu wakifun. Sahih, at-talibu wakifun. Kalau dokter, apa? Ada yang masih ingat nggak dokter? At-tabibu Masya Allah. At-tabibu wakifun. wakifun. Ya, banyak ya. Ya, orang-orang, ya, profesi, nama orang juga boleh, Ummahat. Muhammadun wakifun. Nah, Hamidun, tapi ini untuk laki-laki ya. Wakifun itu untuk laki-laki kosakatanya. Nah, kalau dia untuk perempuan, Fatimah, Zainab, itu beda lagi. Belum kita bahas. Mohon bersabar. Itu ada pembahasannya tersendiri di pelajaran keempat. Insya Allah di pelajaran keempat ada pembahasannya. Membedakan antara laki dan perempuan. Wah, gampang dong. Dalam bahasa Indonesia gampang. Ya, nama orang udah ketahuan tuh. Tapi kadang kita bingung juga ya. Contoh namanya siapa? Namanya Feby. Feby ini laki apa perempuan, Mat? Orang Indonesia. Gimana? Perempuan. Perempuan. Kalau Febianto gimana? Ya, tergantung belakang ya. Ya, tergantung belakangnya. Ada nama-nama yang agak samar ya, agak samar. Ya. Bahasa Arab juga ada seperti itu. Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu. Rakam sab'ah. Titik-titik jalisun. Apa jawabannya? Al-mudarrisu jalisun. Al-mudarrisu jalisun. Sahih. Ya. Rakam samaniyah. Nomor 8. Titik-titik kabirun. Apa kira-kira jawabannya? Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun mumtaz. Masya Allah. Apalagi? Al-baitu kabir. Al-baitu kabirun. Ya, Masya Allah. Rumahnya Ummu Ihsan nih. Al-baitu kabirun ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Rakam tis'ah. Titik-titik kodimun. Apa jawabannya? Kodim. Apa artinya kodim? Lama. Lama. Nah, apanya nih yang lama? Yang usang. Bentuk. Al-baitu kodimun. Al-baitu qadimun. Boleh. Nah, al-qalamu qadimun bisa nggak kira-kira? Bisa, Ustaz. Bisa.
Penanya usang, penanya lama. Ya, ya, penanya lama. Ya, qadim. Rakam akhir, titik-titik jadidun. At-talibu jadidun. At-talibu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ya, sahih. Atau pedagang. Udah dibahas belum pedagang bahasa Arab? Tajirun. Nah, berarti karena di depan menjadi At-tajiru jadidun. at-tajiru jadidun. Ya. Bukannya tajir itu kaya, bukan. Ya. Wah, itu pedagangnya tajir melintir katanya. Ya, tajir itu artinya pedagang. Wah. Oh, berarti belum tentu kaya dong. Ya, bisa jadi kaya, bisa jadi biasa aja gitu ya. Karena tajir itu maknanya luas, bukan cuma pedagang yang berjual beli ya, pengusaha juga disebut tajir, bisnismen disebut tajir ya. Yang jualan kaki lima disebut tajir ya. Nah, inilah yang disebut bahasa Arab. Adanya penyimpangan bahasa itu akan terus ada. Dimanapun penyimpangan bahasa itu pasti ada. Seperti tadi, tajir artinya kaya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, tajir artinya pedagang. Nah, kita lihat di al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru dalam kotak umahat. Nah, di dalam kotak ini sebenarnya murojaah kita. Di pelajaran ketiga yang sudah kita pelajari. Ini ada kosakata-kosakata yang baru kita pelajari. Yang pertama, al-qamar, bulan. Nadhif, apa nadhif? Bersih. Bersih. Kabir. Besar. Khafifun. Ringan. Ringan. Jadidun. Baru. Harun. Panas. Maftuhun. Terbuka. Jamil. Bagus. Indah, bagus. Qadim. Lama. Baridun. Dingin. Dingin. Maksurun. Rusak, patah. Rusak, patah. Wakifun. Berdiri. Berdiri. Wasihun. Kotor. Sagirun. Kecil. Kecil. Thaqilun. Berat. Berat. Jalisun terakhir. Duduk. Duduk. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bonus satu lagi Umahat di bagian bawah. Ya. Di situ ada penjelasan. Apa penjelasannya? Ada kosakata yang apabila bertemu dengan alif lam, cara bacanya berbeda dengan kosakata yang lainnya. Nah, contohnya di sini ada najmun. Apa artinya najmun, Umahat? Bintang. Bintang. Kalau dulu kan kita belajar kitabun, ya. Kita belajar di sini ya. Kita tulis kitabun. Ketika ditambahkan alif lam, bacanya jadi apa? Alkitab. Al. Seakan-akan ini ada bacaannya di sini. Al. Nah, kitabu. Tapi kalau najmun, najmun ketemu dengan alif lam, jadinya bacanya gimana? An-najmu. An-najmu apa al-najmu? An-najmu. Najmun. Nah, jadinya ada tasdidnya di situ nunnya. Tadinya nunnya kan nggak ada tasdid, najmun. Ketika ketemu alif lam, nunnya jadi bertasdid umahat. An-najmu. Di dalam ilmu Quran, ilmu tajwid disebut dengan alif lam qamariyah dan alif lam
Syamsiah. 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 Bagi umat yang sudah pernah belajar tahsinnya, tajwid, akan memahami hal tersebut. Tapi di dalam bahasa Arab, namanya bukan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Namanya huruful qamariyah wa hurufus syamsiyah. Iya, cuman beda tipis, tapi maknanya sama. Ya, itu nanti ada di halaman 19 pembahasannya. Tapi ummahat harus mengerti dulu ya bahwasanya beberapa kosakata yang dibacanya ketika bertemu dengan alif lam dibacanya menggunakan tasydid di awal kata. Dan ada juga yang tidak menggunakan tasydid. Ya, seperti kitabun jadi al-kitabu, qamarun jadi al-qamaru. Dibaca alnya kalau orang awam bilang. Kalau alif lam syamsiah nggak dibaca alnya. Tapi yang dibaca adalah huruf pertama pada kosakata tersebut ditasydidkan. An-najmu. Ya. Contoh lain, dikun jadi apa? Ketemu alif lam. Dikun. Di Adiku. Kan ada alif lam. Di- Jadinya domah doang. Gitu ya. Adiku. Bukan adikmu ya. Adiku. Ya. Nah. Ya. Rojulun. Jadi apa rojulun? ar-rajulu. Ar-rajulu. Pakai tasydid ro-nya. Tolibun menjadi Tolibun. At-talibu. to-nya panjang, jangan sampai lupa. At-tolibu. Bukan at-tolibun. Bukan bun, bukan domatain. Dia doma, kan ketemu alif lam. Ya, musuhnya alif lam itu adalah tanwin ummahat. Kalau ada alif lamnya, kosakatanya tidak boleh bertanwin. Domatain nggak boleh, harus doma. Ini jangan sampai kepleset nih. Rumus ini nih. Nih. Al-kitabu, kitabun. Nah, ini jangan sampai lupa. Ya. Ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Ya. Qamariyah dari kata qamar, bulan. Syamsiyah, matahari. Syams. Ya. Banyak nggak dalam Al-Quran? Banyak. Contoh, huruf qamariyah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Surah Al-Asr. Wal Asr. Pakai alif lam kan? Huruf qamariyah apa syamsiyah itu? Wal Asr. Alif lam qamariyah apa syamsiyah? Syamsiah. Hah? Al Asr. Alif Komariah. Alif lam Komariah. qamariyah. Al Asru. Ya. Nah, seperti itu kurang lebih ummahat. Contoh lain, ini agak susah nih. Surat, nama surat nih. Ya, yang awal ayatnya adalah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat apa namanya? Al-Zalzalah. Tuh kan, bacanya aja jadi salah. Al-Zalzalah. Az-zalzalahu. Hah? Al-Zalzalah. Ya, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Az-zalzalatu. Al-Zalzalah. Az-zalzalatu. Ini karena kebiasaan orang Indonesia, Mahat. Ya. Zai ini dibacanya pakainya tasdid. Lihat aja di mana di mushaf. Apa jadinya? Alif bacanya gimana? Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Bukan al, tapi Oh. az. Az-Zalzalah. Az-zalzalah. Suratuz zalzalah. Bukan al-zalzalah. Ini sering nih kesalahan terjadi. Ya. Yang betul
az-zalzalah. Kalau bukan al-zalzal. Ya. Contoh lain, ya. Nama orang ada namanya Abdul Karim, ada Abdul Aziz, ada namanya Abdul Somad atau Abdus Somad. Abdus Somad. Abdus Somad. Abdus Somad. Syamsiah, Ya. Ustaz Syamsi. Syamsia yang betul, betul ya. As-Somad ya. Abdus Somad. Orang Indonesia ada yang bilang Abdul Somad. Masih ada tuh yang bilang begitu, Abdul Somad. Ya. Yang betul Abdus Somad. Ada nama orang, ya, salah satu qori namanya Syekh As-Sudais, namanya Abdurrahman apa Abdul Rahman? Abdurrahman. Abdurrahman. Ya, ra-nya tasdid. Ya. Abdurrahman, bukan Abdul Rahman. Abdul Rahim salah, Abdurrahim. Tapi kan orang Indonesia kebiasaan, ya, kadang disingkat jadi Abdul, Bapak Abdul. Abdurrahman, Abdurrahim, dibacanya Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kurang tepat. Ya. Salah satu pesantren sesat ya di Indramayu. Namanya pesantren Al Zaitun atau Az-Zaitun. Mana yang benar? Az-Zaitun. Orang Indonesia bilangnya Al Zaitun. Nah, yang orang Arab yang sahih Az-Zaitu. Nggak boleh tun kan? Oh iya. Iya, aslinya adalah Az-Zaitu. Az-Zaitu. Ya. Anak orang Indonesia sekali lagi. Berarti salah dong Indonesia. Ya nggak salah karena kebiasaan orang Indonesia begitu. Tapi kalau bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang baku, ya harusnya az-zaitu. Bukan al. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Maka dari itu tugas pada sore hari ini adalah mencari kosakata yang beralif lam qamariyah dan yang beralif lam syamsiyah di dalam Al-Quran. Nah, selain yang tadi disebutkan, wal asri. Nggak boleh. Anak-anak yang nggak boleh ya, wal asri, ya wal fajri, karena terlalu gampang, wal fajri. Itu alif lam qamariyah ya. Ya. Az-zalzala, alif lam syamsiyah, itu nggak boleh ya. Nanti cari ummahat sendiri ya, yang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah di dalam Al-Qur'an. Ditulis ayatnya, ya, surat apa, ayat berapa, dan diterjemahkan. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ketika ummahat belajar tentang huruful qamariyah dan huruful syamsiyah dalam bahasa Arab, dalam kitab Durusul Lughah ini, kita bisa mengambil faedah yang lebih dalam dari sudut pandang bahasa Arab dalam Al-Quran dan terjemahan yang biasa kita baca. Ya. Dan tidak boleh keluar dari juz 30 ya. Karena kan insya Allah di sini ummahat sudah hafal semua juz 30 insya Allah. Jadi menambah penguatan hafalan ummahat juga di dalam surah An-Naba sampai surat An-Nas, seperti itu. Ya. Fahimtunna ummahat? Insyaallah. Ya, hal min soalin, ada yang tanyakan?
Ma fi soal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila tidak ada pertanyaan, ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang sangat penting, latihan-latihan ya terkait dengan susunan mubtada khobar. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali dengan susunan yang sama mubtada khobar dengan kosakata yang berbeda, yaitu adanya huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya. Apabila ada kelebihan datang dari Allah Jalla wa'ala, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.